Oke lah, kita kita lanjut ya. Masih udah bisa kan? Aman ya? Bang. Aman Oke, bang, absennya. absen nanti ya, sabar. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah perkalian, sekarang kita masuk ke inverse. Nah, sebenarnya inverse itu intinya ini nih, yang paling bawah ini. Intinya inverse. Nah, tapi sebelum ke situ saya pengen nunjukin ini. Jadi, jika matriks A itu memiliki inverse, maka A dikatakan sebagai matriks invertible atau matriks non-singular. Tapi kalau misalkan A itu nggak memiliki inverse, maka A dikatakan singular. Nah, terus di sini ada sifatnya ya. A diinversin, terus diinverse lagi, itu hasilnya tetap A. Habis itu di sini, kalau A dikali B terus diinverse, itu sama aja kayak B inverse dikali A inverse. Nah, untuk menentukan si inverse ini, kita harus cari determinan dulu. Jadi sebelum mencari inverse, kita harus mencari determinan dulu. Jadi kan inverse itu 1/determinan dikali dengan adjoint-nya ini. Nanti kita lihat ya. Jadi misalkan matriksnya itu A yang ini. Jadi misalkan matriksnya itu saya contohin kayak gini. Misalkan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, pertama kita cari dulu determinannya. Determinan dalam kurung A. Nah, artinya determinan A. Nah, itu kita dapatkan dengan mengalihkan diagonalnya gitu. Jadi ini kita kali dulu nih. Diagonal yang berarah ke kanan bawah, ini kita kali dulu 1 dikali 4. Habis itu dikurang dengan diagonal yang mengarah ke kiri bawah. Yang ini. Dikurang 3 kali 2. Jadi ini hasilnya 4 dikurang 6 ya. 4 dikurang 6 hasilnya minus 2. Jadi determinannya itu minus 2. Nah, kalau determinannya itu memiliki nilai kayak gini, jadi nilainya itu ada gitu. Kalau determinannya itu ada, maka dia dikatakan sebagai matriks invertible gitu. Karena kalau dia itu ada nilainya, dipastikan A ini punya inverse-nya gitu. Tapi beda halnya kalau misalkan kita dapat determinan A itu sama dengan 0. Kalau kita ngedapetin determinannya itu 0, maka udah kita pastikan A itu nggak punya inverse. Jadi inverse-nya itu nggak ada. Nah, karena dia nggak ada inverse, maka dia dikatakan non-invertible. Atau dikatakan di sini itu singular. Kayak gitu. Nah, determinan itu kayak gini. Nah, habis itu adjoint nih yang ini. Jadi kalau adjoint itu tinggal kita tukar nih. Ini posisinya kita tukar sama posisi yang ini. Jadi hasilnya kayak gini ya, kebalik. A22-nya itu ada di kiri atas, A11-nya itu ada di kanan bawah, dibalik. Nah, terus yang di sini A21 sama A minus A12, A21 sama A12 dikasih minus di depannya. Kayak gitu. Nah, coba kita lihat aja di soalnya kayak gimana. Kita coba lihat nomor 9. Kita jawab dulu. Kita baca dulu soalnya. Untuk soal 9 dan 10, tentukan determinan matriks untuk menentukan apakah matriks tersebut invertible atau tidak. Kemudian tentukan inverse-nya. Jadi kita punya matriks A di sini. Matriks A itu sama dengan minus 5, di sini 1, di sini minus 2, di sini minus 3. Nah, terus inverse-nya itu udah saya bikin di sini ya. Nih, di pojok kanan atas. Yang suka-suka mojok, coba lihat di pojok kanan atas dulu. Ada nggak yang suka mojok? Nggak ada ya. Oke. Nah, jadi di sini kita udah punya matriks A-nya. Nah, langkah berikutnya kita cari determinannya. Determinan A. Sama kayak tadi. Jadi ini kita kali
kayak gini ya, kita kali, terus dikurang perkalian yang ini, menuju ke kiri bawah. Jadi di sini itu minus 5 dikali minus 3 dikurang yang menuju ke kiri bawah ini. 1 dikali minus 2. Nah, ini sama dengan minus 15 ya. Plus 15. Plus 15. Terus ini minus 2 kali 1 minus 2 plus 2 jadi ya. Plus 2 sama dengan 17 ya. Nah, karena dia ada nilainya nih, 17, oke, pasti dia bersifat invertible. Jadi dia invertible. Karena kita udah pastikan pasti dia ada inverse-nya. Invertible. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini kita buat A inverse itu kan sama dengan 1 per determinan A, terus juga di sini itu berubah ya. Jadi di sini A22 ini dalam bentuk matriks A22 minus A12, di sini minus A21, di sini A11. Nah, sebenarnya gampangnya kayak gini. Jadi ini 1 per determinannya itu 17 ya. 17. Terus kita lihat di sini. Kita lihat soalnya aja ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan minus 5, di sini minus 3 ya. Dibalik gitu posisinya. Posisinya ditukar. Jadi di sini itu minus 3, di sini minus 5. Posisinya ditukar, 3 sama 5 posisinya ditukar. Terus buat yang ini sama yang ini, kita kasih minus di depannya. Jadi kalau minus 2 dikasih minus lagi, hasilnya itu plus 2, positif 2. Yang satu ini dikasih minus, jadi minus 1. Nah, habis itu ini kita kali masuk aja 1 per 17-nya. Jadi di sini kita dapat hasil minus 3 dibagi 17. Terus yang ini minus 1 dibagi 17. Di sini 2 dibagi 17. Ini minus 5 dibagi 17. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Bang, aman. Mau nanya, Bang, Ya, boleh. Gimana? kalau itu obronya 3 kali 3 gimana, Bang? Cari inverse-nya. 3 kali 3, saya lupa sih 3 kali 3 itu gimana. Cuman setahu saya kalau di TBB itu nggak sampai 3 kali 3 nyari inverse-nya. Apa kalian disuruh 3 kali 3 juga nggak diajarin? Enggak sih, Bang. Enggak ya. Saya lupa sih 3 kali 3. Tapi karena Pakai ajoin ya, Bang. diajarin, jadi nggak perlu kayaknya. Kenapa? Nyari ajoinnya itu ribet kayaknya. Kalau nggak salah. Iya, pakai ajoin. Iya. Kayak gitu. Jadi ya adalah cukup 2 kali 2 aja dulu. 3 kali 3-nya enggak sih kan. Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke. Sekarang nomor 10. Nomor 10 itu B sama dengan di sini minus 3, di sini 6, di sini 1, di sini minus 2. Nah, terus determinan B ya. Determinan B itu sama dengan berapa nih? Ada yang mau bantu? 0, Bang. 0. Nggak bisa, Bang, berarti. Cuman jangan langsung ke 0 ya, biar yang lainnya juga tahu kenapa hasilnya 0 gitu. Determinannya gimana? Min 3 dikali min 2 dikurang 1 kali 6. Jadi di sini 6, sini 6. Jadi 0. Nah, karena dia determinannya 0, maka dia non-invertible. Jadi inverse-nya nggak ada gitu. Kenapa sih nggak ada gitu? Tak terdefinisi kalau. Benar. Karena kan gini ya, ini kan inverse-nya nih, B inverse.
B inverse itu kan 1 per determinan B kan. Terus di Iya. sini itu bukan sama dengan. Di sini itu matriks-matriksnya lah ya. Sini matriks lagi, ya benar matriks. Nah, dia determinan B-nya itu 0 kan, 1 per 0. Nah, sedangkan dia dikali masuk gitu. 1 per 0 dikali masuk ke sini. Kan pembagian sama 0 itu kan nggak boleh. Makanya dia bilang inverse-nya nggak ada. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum Bang, masih muda. Oke, udah sampai nomor 10. Sebenarnya ada satu lagi sih soal, cuman belum saya masukin di sini. Jadi soalnya saya tulis aja lah ya. Ini terakhir, soal terakhir kok. Sebenarnya penting nggak penting sih, tapi penting sih menurut saya. Kita bikin soal nomor 11. Cuman lupa naruh saya. Jadi dia tuh punya matriks, ada matriks X katanya. Jadi matriks X itu 1, 0, terus dia 2B, terus dia 3A. Nah, dia ada matriks X kayak gini. Nah, habis itu kita disuruh tentukan, katanya, tentukan A ditambah B jika X ditambah X transpose itu sama dengan 2 dikali matriks identitas. Nah, sebenarnya kalau kayak ini tuh hampir sama loh kayak soal UTS kalau nggak salah ya. Jadi disuruh nyari-nyari nilai A sama B itu. Nilai A sama B kayak gini. Nah, makanya ini penting sih, makanya pengen saya coba jelasin di sini. Kita coba jawab ya. Kadang kan kita kan udah belajar matriks yang kayak tadi kan. Nah, tiba-tiba waktu di UTS soalnya kayak gini. Jadi bingung kan. Mau kayak gimana ngerjainnya. Nah, jadi kita udah punya matriks X. Nah, sekarang berarti kita butuh matriks X transpose. Jadi kalau kita buat X transpose itu sama dengan tinggal dibalik aja kan. Jadinya 1, 0, di sini 2B, terus di sini 3A. Nah, jadi kita udah dapat kayak gini. Nah, berarti yang ini itu tinggal kita masukin aja. Jadi matriks X-nya itu 1, terus di sini 0, di sini 2B, di sini 3A, ditambah matriks X transpose. Kita masukin nih, X transpose-nya kan yang ini ya. Kita masukin, dia itu 1, terus 2B, habis itu 0, di sini 3A. Habis itu dia bilang sama dengan 2 dikali matriks identitas. Nah, matriks identitasnya gimana? 1001. Benar. Yang digitalnya 1, Bang. Benar. Nah, tapi ini kan gampang lah ya, udah kelihatan gitu. Jadi sebelum ke sana, kita lihat dulu gini. Jadi ini kan ordenya 2 kali 2. Oke. Ini juga 2 kali 2 ordenya ya. Nah, orde 2 kali 2 ditambah orde 2 kali 2, pasti hasilnya di sini orde 2 kali 2 juga gitu. Ini kan masih sederhana sih soalnya, makanya kita udah bisa nebak. Tadi di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 1. Nah, cuman kalau misalkan kalian nemuin soal yang agak rumit gitu, kalian nggak tahu nih ordenya berapa gitu. Kita bisa lihat pakai cara kayak gini. Kayak gitu. Nah, ini tinggal dikali masuk aja ya. Ini kali masuk ke dalam. Ini juga tinggal dijumlahin ya. Jadi kita coba jumlah. 1 ditambah 1. Hasilnya 2. 0 ditambah 2B. Hasilnya 2B. Terus di sini 2B ditambah 0. Hasilnya ya 2B. Terus 3A ditambah 3A. Hasilnya berapa? 3A ditambah 3A. 6. 6A, Bang. Dengan, nah ini kita kali masuk. 2 kali 1, 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 0 juga 0. 2 kali 1 hasilnya
2. Nah, terus kita samain, kita lihat di sini. Di sini 2, di sini 2. Oke, sama ya. Nah, terus kita lihat di sini. Berarti di sini 2B itu sama dengan 0. Ya, berarti 2B sama dengan 0. Jadi kita buat 2B itu sama dengan 0. Berarti B sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu kita lihat juga di sini. 2B itu sama dengan 0. Itu udah ya yang ini. Nah, terus di sini 6A sama dengan 2. Oke, jadi kita punya persamaan 6A itu sama dengan 2. Berarti A itu sama dengan 2/6 atau sama dengan 1/3. Jadi kita udah dapat nilai A-nya, nilai B-nya kita udah dapat. Nah, berarti A ditambah B itu sama dengan A-nya itu 1/3 ditambah B-nya itu 0. Hasilnya 1/3. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Gampang lah ya. Harusnya kalau keluar lagi di UAS bisa. Insya Allah, Bang. Oke. Nggak ada ya. Lanjut, Bang. Udah habis soalnya. Saya stop share screen. Ini mau saya screenshot dulu ya, karena ini kan bentar lagi habis ya, 2 menit. Jadi ini saya screenshot aja, nanti untuk link absennya saya kirim di grup ya. Oke, Bang, aman. Oke. Slide 1, udah siap belum? Oke, slide 1, gaya bebas 1, 2, 3. Slide kedua, gaya bebas 1, 2, 3. Slide ketiga, gaya bebas 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja untuk tutorial mengenai matriksnya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silahkan tanyakan aja ya di grup itu buat kita diskusi juga. Kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.